Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar metode Abatasa jilid 1, mari sama-sama kita membuka dengan membaca suratul Fatihah dengan irama Abatasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Latihan membaca kalimat bertanda mad ya, dibaca panjang. Bapak Ibu, pada halaman 15 prinsip pengajarannya sama dengan halaman 14. Pada baris pertama, guru membaca atau mencontohkan dan anak-anak memperhatikan. Misalnya, mitsaqa fakihina ma tasyabaha makithina balagha ma'ahu. Pada baris pertama sampai baris terakhir, anak-anak membaca secara mandiri mengikuti gerakan pena guru. Misalnya, mitsaqo. Pada saat anak membaca mitsaqo, guru boleh bertanya, tanda apakah ini? Tanda mad ya. Mad ya panjangnya 2 harokat. Mitsaqo. Berikut fakihina. Ketika anak membaca fakihina, guru bertanya kembali, tanda apakah ini? Tanda mad ya, panjangnya 2 harokat. Hina. Berikut ma tasyabaha makithina. Pada saat anak membaca makithina, guru bertanya lagi, tanda apakah ini? Tanda mad ya, panjangnya 2 harokat. Mad ya apabila huruf sebelum mad ya berbaris kasroh, maka bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Seterusnya, anak-anak membaca terus memurajaat hingga benar-benar paham. Untuk mengetes pengetahuan atau pemahaman anak, boleh dibaca dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau secara acak. Misalnya, kholidina. Pada saat anak membaca kholidina, guru tetap menanyakan, tanda apakah ini? Mad ya, bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Kholidina atau wadzalimina. Ketika anak membaca wadzalimina, guru bertanya kembali, tanda apakah ini? Tanda mad ya. Huruf sebelum mad ya berbaris kasroh
maka dipanjangkan 2 harokat. Dan seterusnya sampai selesai. Jika anak-anak sudah memahami mat ya, mat alif kecil, dan mat alif besar, boleh dilanjutkan pada halaman berikutnya. Kali ini kita belajar melatih membaca kalimat bertanda mat waw. Dibaca panjang. Bapak Ibu, pada halaman 16, prinsip pengajarannya juga sama pada halaman sebelumnya, halaman 14. Pada baris pertama, guru membaca atau mencontohkan, anak-anak memperhatikan. Misalnya, lughubi, tulu'i, ghita'aka, fakihina, wasari'u. Yang kedua, dari baris pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6, anak membaca secara mandiri mengikuti gerakan pena guru. Misalnya, lughubi. Pada saat anak membaca lughubi, maka guru boleh bertanya, tanda apakah ini? Tanda atau mat waw. Bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Lughubi. Berikut tulu'i. Pada saat anak membaca tulu'i, guru kembali bertanya, tanda apakah ini? Tanda mat waw. Bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Tulu'i, ghita'aka, fakihina, wasari'u. Pada saat anak membaca wasari'u, guru boleh bertanya kembali, tanda apakah ini? Tanda mat waw. Mat waw apabila huruf sebelum mat waw berbaris dhamma, maka bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Dan seterusnya sampai selesai. Anak-anak terus memurajaah dari baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai anak-anak benar-benar paham. Untuk mengetes pemahaman anak, boleh membaca dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau secara acak. Misalnya, yaquluna. Pada saat anak membaca yaquluna, guru boleh bertanya, tanda apakah ini? Tanda mat waw. Atau pada lu, tanda apakah ini? Tanda mat waw. Bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Pada mat waw, huruf sebelum mat waw berbaris dhamma. Ketika huruf sebelum mat waw berbaris dhamma, maka bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat. Bapak Ibu, jika anak-anak sudah memahami mat waw, mat ya atau mat alif kecil dan mat alif besar, boleh berpindah ke halaman berikutnya. Kali ini kita belajar mengenal baris fathatain. Baris fathatain dibaca an, dibaca an.
Pada halaman 17, guru membaca atau mencontohkan baris pertama sampai dengan baris keempat. Misalnya, an, ban, tan, than, jan, han, khon, yan, dan, zan, ron, zan, san, son, shan, don, dan seterusnya sampai selesai. Yang kedua, anak membaca secara mandiri, mengikuti gerakan pena guru. Misalnya, an, ban, tan, than, jan, han, khon, yan, dan, zan, ron, zan, san, son, shan, don, dan seterusnya sampai selesai. Agar tetap anak mengingat baris fathatain, maka anak memurajaah terus-menerus hingga benar-benar paham. Untuk mengetes kemampuan anak atau untuk mengetes pemahaman anak, boleh dibaca dari atas ke bawah atau secara acak. Misalnya, an, dan, fan, ban, lan, kon, tan, ron, kan, pon, dan seterusnya sampai selesai atau secara acak. Tan, son, lan, gon, han, don, dan seterusnya sampai selesai. Jika anak-anak sudah paham baris fathatain, boleh dilanjutkan pada halaman berikutnya. Kali ini kita masih belajar membaca kalimat berbaris fathatain. Fathatain. Pada halaman 18, Bapak Ibu, prinsip pengajarannya masih sama dengan halaman 17, yaitu guru membaca atau mencontohkan baris pertama sampai baris terakhir. Yang kedua, anak membaca secara mandiri mengikuti gerakan pena guru. Dan yang ketiga, agar anak tetap paham dan mengingat huruf berbaris fathatain, boleh anak terus memurajaah sampai benar-benar paham. Bapak Ibu, untuk mengetes pemahaman anak, boleh dibaca dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau secara acak. Jika anak-anak sudah paham, boleh dilanjutkan pada halaman berikutnya. Kali ini kita belajar mengenal baris kasrotain, dibaca in. Pada halaman 19, guru membaca atau mencontohkan baris pertama sampai baris terakhir dan anak memperhatikan. Misalnya, an in, ban bin, tan tin, than tin, jan jin, dan seterusnya sampai selesai. Yang kedua, guru menunjuk baris an-nya saja dan anak mengikuti. Misalnya, an, ban, tan, than, jan, dan seterusnya sampai selesai. Yang ketiga, guru menunjuk huruf yang berbaris
in-nya saja. Misalnya in, bin, tin, tin, jin, dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu, untuk mengetes pemahaman anak, boleh menunjuk huruf yang berbaris in-nya saja dari atas ke bawah. Misalnya in, hin, zin, tin, tin, dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu, jika anak-anak sudah memahami huruf yang berbaris kasratain, boleh berpindah ke halaman berikutnya. Latihan membaca kalimat berbaris kasratain. Dibaca in. Bapak Ibu, pada halaman 20, prinsip pengajarannya sama dengan halaman 19. Jika anak-anak sudah memahami huruf yang berbaris kasratain atau in, boleh berpindah ke halaman berikutnya. Kali ini kita belajar mengenal baris dhammatain. Dibaca un. Pada halaman 21, guru membaca atau mencontohkan baris pertama sampai selesai. Misalnya an-un, ban-bun, tantun, tansun, janjun, dan seterusnya sampai selesai. Yang kedua, guru menunjuk huruf yang berbaris an-nya saja dan anak mengikutinya. Misalnya an, ban, tan, tan, jan, dan seterusnya sampai selesai. Yang ketiga, guru menunjuk huruf yang berbaris un-nya saja dan anak mengikutinya. Misalnya un, bun, tun, sun, jun, dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu, untuk mengetes pemahaman anak, guru menunjuk huruf yang berbaris un dari atas ke bawah. Misalnya un, un, zun, tun, un, dan seterusnya sampai selesai. Jika anak-anak sudah memahami huruf yang berbaris dhammatain atau un, boleh berpindah ke halaman berikutnya. Latihan membaca kalimat berbaris dhammatain. Dibaca un. Bapak Ibu, pada halaman 22, prinsip pengajarannya sama dengan halaman 21. Jika anak-anak sudah memahami huruf yang berbaris dhammatain, boleh berpindah ke halaman berikutnya. Latihan membaca kalimat berbaris fathatain, kasratain, dan dhammatain. Bapak Ibu, pada halaman 23, prinsip pengajarannya sama dengan halaman 22 dan 21. Jika anak-anak sudah memahami huruf-huruf yang berbaris fathatain, kasratain, dhammatain, mad alif kecil, mad alif besar, mad waw, mad ya, maka boleh berpindah ke jilid berikutnya, yaitu jilid 2. Target pelajaran jilid 1 sebagai berikut.